everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video ini aku mau ngajak teman-teman cara menghitung integrasi antara nilai SKD dan SKB. Nah teman-teman kan udah melaksanakan SKD dan sebagian besar teman-teman juga sudah melaksanakan SKB kan. Jadi teman-teman udah tahu skor masing-masing dari teman-teman baik SKD maupun SKB. Nah di sini aku mau ngajak teman-teman untuk menghitung masing-masing diri sendiri ya mengenai peluang teman-teman untuk melaju ke pemberkasan. Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya. So teman-teman, don't skip this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share agar aku semakin semangat di videonya. Oke teman-teman, di contoh kali ini aku ngasih contohnya yaitu untuk suatu formasi hanya satu orang saja yang bisa melaju ke pemberkasan. Sehingga SKB-nya menurut Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 dari nilai SKD yang lolos passing grade yaitu 3 orang dengan nilai tertinggi. Jika di formasi teman-teman yang dibutuhkan lebih dari satu orang, teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Oke, di sini aku kasih nama pelamarnya yaitu ada Siti Novi Ilham. Nilai SKD dari Siti yaitu 374, kemudian Novi 352, kemudian Ilham 343. Di SKD ini nilai Siti adalah yang tertinggi ya teman-teman. Kemudian untuk nilai SKB-nya Siti yaitu 375, kemudian Novi 385, dan Ilham 405. Di nilai SKB ini Siti kemudian disalip oleh Ilham yang sebelumnya mendapatkan peringkat ketiga. Oke, kita lanjut ke perhitungan nilai SKD-nya ya teman-teman. Dan notes di sini adalah nilai SKD dan SKB yang teman-teman dapatin di live scorer itu adalah masih dalam skala 500 sehingga harus diubah ke dalam skala 100 dulu teman-teman. Nah, dari nilai-nilai SKD ini yaitu Siti 374, Novi 352, kemudian Ilham 343 itu masih dalam skala 500. Kemudian kita konversikan ke dalam skala 100. Caranya gimana? Caranya yaitu nilai SKD dari teman-teman ini kemudian dibagikan dengan 500. Kenapa 500? Karena 500 adalah skor maksimal dari SKD ya teman-teman, karena satu soal itu maksimal poinnya adalah 5, jadi 5 kali 100 yaitu 500. Kemudian hasil dari pembagian itu kita kalikan dengan 100. Nah, contohnya nih di sini ada Siti, nilai SKD-nya dalam skala 500 yaitu 374. Kemudian kita konversikan ke skala 100 sehingga menjadi 374 per 500. Hasilnya adalah 0,748. Kemudian dikalikan dengan 100 menjadi 74,8. Kemudian untuk Novi, nilai SKD dalam skala 500 yaitu 352. Kemudian nilai SKD-nya setelah dikonversikan ke skala 100 yaitu 352 dibagi 500 hasilnya 0,704. Kemudian dikalikan dengan 100 yaitu 70,4. Nah, sedangkan untuk nilainya Ilham, SKD-nya dalam skala 500 yaitu 343. Kemudian kita konversikan ke skala 100 yaitu 343 dibagi 500. Hasilnya adalah 0,686. Kemudian kita kalikan dengan 100 menjadi 68,6. Oke teman-teman, sampai di sini ngerti ya bahwa nilai SKD dari teman-teman ini masih dalam skala 500, kemudian kita konversikan ke skala 100, hasilnya adalah yang di sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian nilai SKB-nya juga sama teman-teman. Nilai SKB yang teman-teman dapatkan adalah masih dalam skala 500, jadi sama seperti tadi kita harus mengubahnya dulu ke dalam skala 100. Ini nilai SKB dari teman-teman yaitu ada Siti 375, kemudian Novi 385, dan Ilham 405. Caranya sama ya teman-teman, dari nilai SKB teman-teman ini kita bagi dengan 500 dulu yaitu sebagai skor maksimal. Hasilnya kemudian kita kalikan dengan 100.
Nah, contohnya di sini ada Siti, nilai SKB dalam skala 500-nya yaitu 375. Kemudian kita konversikan ke skala 100 menjadi 375 bagi 500 yaitu 0,75. Kemudian kita kalikan 100 menjadi 75. Kita perlakukan hal yang sama dengan nilainya Novi, yaitu dalam skala 500, 385, kemudian kita konversikan ke skala 100, 385 per 500 hasilnya adalah 0,77, kemudian kita kalikan 100 menjadi 77. Untuk Ilham, nilai SKB dalam skala 500-nya adalah 405. Kemudian kita konversikan nilai SKB tersebut ke dalam skala 100 menjadi 405 per 500 yaitu 0,81. Kemudian kita kalikan 100. Hasilnya menjadi 81. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman? Nah, mari kita lihat perbedaan dari nilai dari skala 500 ke skala 100. Nah, teman-teman, tadinya nilai yang atas itu adalah masih dalam skala 500. Kemudian ini adalah hasil dari perhitungan kita tadi yang sudah diubah ke dalam skala 100. Nah, skala 100 ini teman-teman yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung integrasi antara nilai SKD dan SKB. Teman-teman udah paham ya nilai-nilai dari mana? Itu adalah dari perhitungan kita sebelumnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk perhitungan integrasi SKD dan SKB, kita gunakan dalam skala 100 ya teman-teman. Ini ada nilainya Siti, Nafi, Ilham, baik SKD maupun SKB yang udah dalam skala 100 yaitu 74,8. Kemudian nilai SKB-nya adalah 75. Kemudian Novi nilai SKD-nya 70,4. Kemudian nilai SKB-nya adalah 77. Kemudian Ilham nilainya SKD yaitu 68,6 dan nilai SKB-nya yaitu 81. Nah, kita ingat lagi nih teman-teman, bobot nilai menurut Permenpan RB 23 tahun 2019 yang dihitung adalah SKD-nya yaitu 40%, kemudian SKB-nya yaitu 60%. Jadi, kita lanjutkan dalam perhitungan di sini adalah nilai Siti 40% dari SKD-nya yaitu 40 per 100 dikalikan 74,8. Hasilnya adalah 29,92. Kemudian untuk nilai 60% dari SKB-nya yaitu 60 per 100 dikalikan 75 yaitu hasilnya 45. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk nilainya Novi dan nilainya Ilham. Nilainya Novi untuk SKD-nya yaitu 40 per 100 dikalikan 70,4 hasilnya adalah 28,16. Kemudian 60%-nya dari SKB itu 60 per 100 dikalikan 77 hasilnya adalah 46,2. Kemudian 40% dari SKD-nya Ilham adalah 40 per 100 dikalikan 68,6 hasilnya adalah 27,44. Sedangkan 60% dari SKB-nya Ilham adalah 60 per 100 dikalikan 81 hasilnya adalah 48,6. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Dari 40% nilai SKD dan 60% nilai SKB masing-masing peserta adalah sebagai berikut. Siti 29,92, kemudian SKB-nya adalah 45, kemudian Novi 40% SKD-nya yaitu 28,16 dan 60% SKB-nya yaitu 46,2. Sedangkan Ilham 40% dari SKD-nya yaitu 27,44, kemudian 60% dari SKB-nya Ilham adalah 48,6. Nah, kemudian kita jumlahkan teman-teman. Nilainya Siti yaitu 29,92 ditambah 45 hasilnya adalah 74,92. Kemudian Novi nilainya adalah 28,16 ditambah 46,2 hasilnya adalah 74,36. Kemudian nilainya Ilham yaitu 27,44 ditambah 48,6 hasilnya adalah 76,04. Nah, dari sini kita udah tahu ya teman-teman nilai tertinggi dari integrasi nilai SKD dan SKB yaitu dari nilainya peserta atas nama Ilham.
Oke teman-teman, dari situ teman-teman bisa ya menghitung kemungkinan teman-teman untuk melaju ke pemberkasan sehingga teman-teman bisa memulai prepare pemberkasan teman-teman dari sekarang, terutama untuk dokumen-dokumen yang bisa dipersiapkan sebelum pengumuman. Misalnya kayak legalisir ijazah, kemudian legalisir fotokopi KTP maupun KK ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.